warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Lubis dengan NIM 200760111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program server soket, di mana ini sebagai tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis jaringan. Nah, pada server soket, langkah pertama kita inputkan dulu JavaNet di sini pada baris ke-8, di mana JavaNet digunakan dalam membuat suatu komunikasi jaringan dalam sebuah pemrograman yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Nah, pada baris ke-9 kita inputkan sebuah Java I/O, di mana Java I/O sendiri merupakan singkatan dari input output. Input merupakan perintah untuk memasukkan data dari peralatan input, sebagai contoh keyboard. Sedangkan output merupakan perintah atau berfungsi menampilkan data kepada pengguna. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita buat tree pada baris 19 dan cache pada baris 26, di mana kedua tersebut berfungsi sebagai menangkap dan menangani pengecualian yang dihasilkan oleh kode kerja. Dia akan menangkap sebuah pelayanan yang dihasilkan oleh kode kerja tanpa pengecualian. Pada baris ke-20 di sini ada server soket. Server soket di sini ada di dalam kurung terdapat port, di mana itu dalam sebuah membuat aplikasi server kita perlu membuat instansi kelas server soket. Di sini saya menggunakan nomor portnya 1548 untuk komunikasi antara klien dan server. Terus pada baris ke-21 di sini ada soket ASIAP, di mana ini berfungsi mengembalikan soket data, membuat koneksi antara server dan klien, atau menstabilkan sebuah koneksi yang kita gunakan. Pada baris ke-22 di sini ada data input stream, di mana data input stream ini dia akan menginput sebuah data yang akan dibuat dari klien soket. Terus pada baris 23 ini di sini ada string. String ini untuk membaca data atau pesan dari klien. Nah, pada baris 24 di sini ada sistem output print. Di mana di sistem output print ini dia akan mengoutputkan sebuah pesan dari sebuah klien. Terus pada baris 25 di sini ada SS close, di mana di sini untuk mengakhiri sebuah program yang kita buat. Selanjutnya di bagian client socket. Pada bagian client socket ini pengertiannya di sini sama semua, tetapi yang membedakan di bagian baris 21 sama di bagian baris 19. Nah, pada bagian baris 19 di sini ada soket. Di sini kita tidak menggunakan port, tetapi menggunakan localhost. Sebenarnya port sama localhostnya sama aja. Tetapi pada bagian klien ini, untuk membuat aplikasi klien, kita perlu membuat insiden kelas soket. Di sini kita perlu memasukkan alamat IP atau sebuah localhost. Di mana di sini saya tidak menggunakan alamat IP, tetapi saya menggunakan localhost karena server saya berjalan di sistem yang sama. Dan di sini saya menggunakan 1548. Nah, di bagian 21 ini dia di sini mengeluarkan sebuah pesan. Nah, pesan ini nanti akan di-outputkan pada bagian server. Nanti akan tampil sebuah pesan, "Hello Mutia Lubis," nanti pada bagian server soket nantinya. Nah, di sini juga ada .close sama .xclose. Ini juga berfungsi untuk mengakhiri sebuah program yang kita buat. Nah, untuk melihat hasilnya, kita runkan terlebih dahulu di bagian client socketnya dulu. Dan kita runkan lagi di bagian server socketnya. Di sini kita menunggu proses untuk mengeluarkan hasil dari server socket sama client socket. Nah, di sini sudah terlihat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini pada bagian server socket dia mengeluarkan pesan
Hello Mutia Lubis. Nah, berarti program yang saya gunakan itu sudah benar-benar sukses dan sudah benar-benar baik. Ini hasilnya sudah keluar, di mana pesannya itu Hello Mutia Lubis. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.